Udah? Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihillah Sayyidina Habibina Safi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa mati wa dhurriyati wa ihwanin nabiyina wa salin wa alikullin wa sabiqullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usunlah mu'allif hadal kitab wa masyaihi wa masyaihi wa surrahi hadal kitab wa masyaihi wa masyaihim masyaihina wa masyaihina wa baina ummatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa ulumikum fid dharani amin. Ilang qala babul mau'idati utai iki iku bab nerangaken pitutur bagus. Pitutur bagus indal kubri ing dalam sandingi kuburan. Ada anjuran untuk memberi mau'idah di sanding kuburan. Ketika dikubur si mayit, kita sedikit kasih mau'idah. Karena ketika di pinggir kubur itu akan lebih manjur ke hati orang, karena melihat mayit, mengingat mati, maka sangat pas kalau disusupi oleh mau'idah, langsung kena, karena momennya apa ya, situasinya itu pas. Cuman jangan panjang-panjang, gigirin orang, mak ceramah pinggir kuburan, sedikit aja. Biasanya kalau mamitkan juga ada ya, sedikit itu ingatkan. Wan Ali radhiyallahu anhu qala ta Sayyidina Ali kunna ono sapa kita fi janazatin ing dalam jenazah fi baqiil gharqat ing dalam baqi gharqat. Baqi itu kuburan di Madinah. Gharqat sendiri itu nama pohon sebenarnya. Nama pohon yang berduri. Kalian bisa lihat di internet, gampang sekarang. Fa'atana mongko nekanina ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada nulid lungguh sapa Rasul, faqa'atna lan lungguh sapa kita haulahu ing dalem kiwa tengene Rasul. Wa ma'ahu lan iku sertane Rasul mihsaratun utawi tongket. Mihsaratun utawi tongket. Yang dimaksud mihsarah itu sebenarnya maknanya sebenarnya finihaya ma yahtasiruhul insan payumsikhu min asa akazin au qadibin fayuttaka'u alaihi. Bukan kemudian buat apa guys, itaka itu yattaqiu itu apa, buat pegangan ya. Qultu al murad huna asadati ra'sin mi'wajin, tongket yang ada menggoknya di atas. Tongketnya panakasa nuli mantuk-mantuk. Tondingkluk tok-toa nih, ai tok-toa roksahu. Tok-toa ini gini, nakasa ai tok-toa. Wajalan mulai sapa Rasul yang kutu nggaris sapa Rasul
garis-garis sapa Rasul. Bimih soratihi kelawan tongkete Rasul. Garis-garis tanah. Jadi Rasul dado waktu itu setelah ngubur di kuburan tuh Rasulullah SAW duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau membawa tongkat sahabatnya di kelilingnya. Pas Rasulullah agak mantuk gini. Kayak apa ya? Kalau orang berpikir kan gini. Kayak mikir gitu. Kemudian tongkatnya buat garis nih. Mainan, garis tanah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW kemudian ngomong, "Tsumma qala nuli dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ara ana utawi ara ana iku setengah sangking sira kabeh min ahadin utawi salah sijine wong illa waqad kutiba kejaba temen den tulis apa maq'aduhu panggon lunggone ahad minan nari sanging neraka wa maq'atuhu lan panggon lunggone ahad minal jannati sanging surga. Faqalu nuli dawu sapa sahabat ya Rasulullah afala nattakilu apa toh ora senderan sapa kita ala kitabina ing atase buku catatan amal kita Loh sampean belum punya kitab ya Allah Gusti yes. Faqala nuli dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikmalu ngamala sapa sira kabeh wa kullun lan utawi saben saben wong iku muyasarun den gampangaken lima maring perkara kulika kan den ciptakaken sapa kul lahu krana ma. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dari kalian semua salah satu dari kalian semua kecuali sudah ditulis ini tempatnya di neraka, ini tempatnya di surga. Tulis. Apa ya? Takdirnya sudah tertentu. Pas tanya sahabat, loh ya Rasulullah, kita tetap beribadah. Padahal bukankah kita patokannya kepada catatan amal? Artinya gini, takdir kan sudah ditentukan. Kita masih ibadah, masih ngamal. Kata beliau kan afala nattakilu ala kitabina. Kata Syabuna Sareh maksudnya adalah anak mal ma'adalika, apakah kita masih beramal meskipun seperti itu falanat takil dan kita tidak berpedoman pada kitab amal kita. Kata Rasulullah ikmalu, terus apa amal fakullun miyassarun lima khuliqalahu, setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang mana dia diciptakan terhadapnya. Yo lek pancen tulis apa kes amaleku apa jenenge sudah ahli maksiat ya maksiat dimudahkan dia wis ikut. Sing amal di apa ditulis jadi orang baik itu orang baik. Gini. Kemarin tuh ada hadis di Arba'in tuh, hadis keberapa itu? Yang saya apa namanya? Yang saya jelaskan sedikit tentang inna min ahadikum ya'malu ka ahlil jannati hatta yakuna bainahu wa bainal jannah illa dira hatta la yakuna bainahu wa bainal jannah illa dira faqad sabaqa alaihil kitab fayamalu ahlin nar fadakhalan nar. Kata Rasulullah, sungguhnya kita itu ada orang yang
beramal sebanyak-banyak pada Pak, tapi sayangnya takdirnya sudah masuk neraka. Akhirnya di akhir hayatnya dia beramal seperti ahli neraka, masuk neraka. Padahal sudah dengan surga, hatta la yakuna bainahu wa bainal jannah illa diro, tinggal segini. Dia dengan surga. Saking banyaknya amalnya. Juga ada man ya'malu inna minkum man ya'malu ka'amali ahlin nar faqad sabaqa alaihil kitab fa ya'malu ka'amali ahlil jannah fasabaqa inna min ahadikum inna ahadakum la ya'malu ka'amali ahlin nar hatta la yakuna bainahu wa bainan nar diro. Ada seorang juga dia selalu berlaku jelek sampai dengan neraka ini dekat banget. Faqad sabaqa alaihil kitab, tapi sayang sudah takdirnya sudah tertulis. Fayamalu ka ahli nar fayamalu ka ahlil jannah fayadkhul jannah. Akhirnya di akhir hayatnya dia amal seperti akhir surga, orang ahli surga, akhirnya masuk surga. Pas di Umar Iman, sahabat tanya, kita masih ngamal nih, padahal seperti itu. Dia Rasulullah, dia malu, wes lakono ya wes. Fakulun miyassaru lima khuliqalah. Tapi tetap pada akhirnya itu, ya setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan terhadap itu. Ini loh. Lek wis tulisane apik ya wis gampang ngamal itu. Lek jelek gampang ngamal jelek. Cuma ada ulama ada agak muskil di hadis ini. Kok bisa ada orang ngamalnya baik semua, di akhir hayatnya dibiarkan ngamal ahli jelek, ngamal seperti ahli neraka pas masuk neraka. Bukankah di Al-Quran didawahkan oleh Allah, innallaha la yudayyu a'malakum, innallaha la yudayyu a'malakum. Ada di Al-Quran. Jadi Allah tidak akan inna la nudayyu a'malakum. Agak lupa saya, pokok intinya bahwasannya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal sampean. Bukannya ini berbenturan. Kata sahabat, kata ulama. Jadi kemudian saya ingat saya baca kitabnya Sebuti. Waktu itu saya baca. Karena saya juga penasaran, nggak bisa. Kan ini sangat bertolak belakang. Ternyata ada hadis yang menerangkan hadis tersebut. Jawabun ulama. Hadis riwayat lain menambahkan bunyi hadisnya gini. Inna minkum la ya'malu ka ahlil jannah fima yabdu indan nas. Ada kata-kata fima yabdu indan nas. Menurut di penglihatan orang. Fima yabdu indan nas. Di perkara yang terlihat dia ketoke menurut kita, saya nih Pak Ahmad, ketoknya kelihatannya amal baik, kelihatannya tok. Padahal paham nih. Jadi sangat apa ya? Ya nggak adil, nggak fair. Dan ayatnya jelas loh. Innallaha la yudayyu a'malakum. Ayatnya jelas. Bahwasanya Allah tidak akan. Dan juga di Ikam kan disebutkan al-bidayah yadullu ala nihayah. Bidayah itu kalau di awalnya baik pasti akan menunjukkan kebaikan di akhirnya. Kalau awalnya jelek pasti menunjukkan akhirnya ya sama. Tapi memang ada kasus 1 juta banding 1 lah. Memang benar-benar dia baik. Tapi ya hadisnya jelas tuh. Jadi menurut Sebuti itu hadis tersebut diterangkan oleh hadis yang lain. Yang berbunyi hampir sama ibaratnya.
inna minkum la ya'malu ahlil jannah fima yabdu indanas. Fima dalam perkara yabdu yang kelihatan, indanas menurut saya tampak dia seperti amal orang surga, ahli surga. Jadi koyo kan gini ya, sholat kan belum tentu terterima ya. Sholat bendino. Mungkin dia sholat rajin karena riak, akhirnya nggak diterima. Tapi orang kan melihatnya lain kan, ya ahli surga. Mungkin jadi diai saya ngaji ini apa rajin bukan karena saya lillahi ta'ala, karena ingin dipandang menjadi kiai. Siapa yang tahu? Jadi amalnya sebenarnya tidak murni baik, tidak murni lillahi ta'ala. Akhirnya yang terjadi nanti di akhir hayatnya dia tidak akan mendapatkan itu. Ya Pak, gimana? Hah? Itu saya ingat di kitabnya saya tulis itu. Gini, ulama ini berbeda pendapat lagi. Kalau di Lauhil Mahfud itu jelas tidak bisa berubah. Fi Lauhil Mahfud yang ada di sisi Allah. Ada yang catatan yang ada di salinan yang ada di langit bumi yang dipegang oleh para malaikat. Dan itu bisa berubah, katanya seperti itu. Khilaf ulama. Tapi yang fi Lauhil Mahfud enggak, sudah tidak bisa berubah lagi. Apa artinya sedekah memperpanjang umur? Ulama ada bu sedekah memperpanjang, maksudnya yazidu barakah fi umrihi. Yazidu barakah fi umrihi. Umure 7 tahun tapi amale koyok 80 tahun. Karena barokah. Allah alam. Ya ngono itu man, terima ya. Yang kita tahu itu tidak lebih dari 1% dari ilmu Allah. Jadi jangan sok tahu pas ngukumi ini Allah enggak adil. Kita tidak tahu, tak tahu. Bahkan secuil 1% pun kita belum ada. Pasti yang megaya ngukumin, yang megaya. Takut jadi Bani Israel ini, malang deh. Babud doa utai iki kubab nerangaken. Dungo lil mayyiti maring mayyit ba'da dafnihi ing dalam sause ngubur mayyit. Waku ulang lungguh inda qabrihi ing dalam sandinge kuburane mayit saatan ing dalam sak diluk diduai krana donga lahu lil mayit wal istighfar lan jual gapura kul ahlat baca Quran. Jadi setelah dikubur itu disunahkan kita jangan buru-buru pulang, duduk sebentar mendoakan minta ampunan untuk dia, membaca Al-Quran, karena itu akan membuat dia tenang ketika menghadapi soal dari malaikat dua. Kayak sampean lah, le ujian kok nok koncone kancanen kok mau diuji, itu akan lebih tenang daripada dihadapi sendiri walaupun tidak ikut jawab, pokok beda kancana. Lah mayit juga sama. An Abi Amr wakila Abu Abdillah wakila Abu Laila
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala dawu sapa Utsman bin Affan kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga iku ing dalem nalikane rampung sapa Nabi min dafnil mayyiti saking ngubur mayit waqafa mongko ngadeg sapa Nabi alaihi ing atase mayit alaihi ing atase mayit wa qala dawu sapa kanjeng Nabi istaghfiru nyuwun ngapura sapa sira kabeh li ahikum maring dulur sira kabeh wasalulan nyuwun sapa sira kabeh lahu maring mayit at-tatsbita ing tetep tasbit itu supaya diberi kekuatan tegar, tidak goyah, tidak mundur, kuat. Fa'innahu karena setuhune mayit al-an ing dalam saiki iku yus'alu den takoni sapa mayit. Rawahu Abu Dawud. Nah ini ya. Rasulullah itu biasanya kalau sudah mengubur mayit, beliau diam sebentar di pinggir si mayit. Waqafa alaih. Kemudian Rasulullah bilang, "Istaghfiru li akhikum." Ayo doakan, minta ampunan untuk dia. Wasalu lahu tatsbit. Mintakan Allah supaya dia dikuatkan dalam menghadapi soal mungkar nakir. Wasabbatallahu fi qauli tsabit. Itu kalau talqin ya. Apa ya? Itu doa itu. Semoga Allah menetapkan, menguatkan dia fi qauli tsabit dalam perkataannya. Dia suruh diam, doakan, minta tasbih, karena sesungguhnya sekarang dahulunya Rasulullah jelas ini. Berarti ketika dikubur langsung ditanya oleh malaikat. Kalau bilang fa innahu al-an yus'al. Al-an yus'al. Kalau menurut apa namanya hadisnya? Dhahir hadis ya. Al-an berarti al-an sekarang. Mari dikubur, mari sekarang. Kita pulang semua. Nah sekarang ini sudah ditanya. Lah harus ada yang tetap di sana, diam, doa terus. Doa, bacakan Quran. Wa an Amr bin As radhiyallahu anhu qala dawu sapa Amr bin As, "Idza dafantumuni." Ing dalam nalikane ngubur sapa sira kabeh ning ingsun, fa aqimu mongko ngadeg sapa sira kabeh haula qabri ing dalam kiwa tengene kuburan ingsun. Jadi gini, doa itu kalau di kuburan itu sunnahnya berdiri. Rasulullah doa sunnahnya berdiri. Saya ngapunten ini, saya sendiri muskil sebenarnya. Apa yang dilakukan di sini? Ketika talqin berdiri semua, ketika doa duduk semua. Ketika talqin berdiri semua, ketika doa duduk semua. Harusnya itu kebalik. Itu saya tidak menemukan keterangan atau sependek bacaan saya lah. Saya belum menemukan keterangan itu. Tapi yang jelas Rasulullah kalau doa itu berdiri di kuburan, bukan duduk. Makanya kadang saya itu kalau kalau suruh nalkin itu waktu doa saya berdiri, tidak duduk. Waktu nalkin saya duduk. Saya doa, "Fatabbatallahu fi qouli tsabit," saya berdiri. Kemudian doanya saya berdiri. Lah Rasulullah itu ini ya. Fa'aqimu haula qabri. Fa'aqimu berarti artinya apa? Kalau sini umkusu. Kalau di tadi itu waqafa alaihi. Kemudian qadrama kelawan kadare perkara tunharu den sembelih apa juzurun pira-pira unta wa yuqassamulan den bagi apa lahmuha dagingnya juzur hatta astaqnisa
sehingga dadi girang sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh, sebab sira kabeh. Kamu diam dulu di sebelah kuburan saya. Ya, kadar menyembelih unta dan membagi dagingnya. Ini adalah istilah untuk mengungkapkan kata sebentar. Jadi orang Arab kalau mengungkapkan kata sebentar itu qadra nahril juzur, kadar penyembelihan unta. Maksudnya sebentar, sebentar aja. Hatta asta'nisa bikum, sehingga saya bisa bungah, merasa tenang sebab kalian. Waktu ditanya tuh, karena gini Mat, kan ki buru masuk ke kuburan, masuk tempat yang mana dia belum tahu sebelumnya, kan ki buruan, nggak tahu kan, bingung biasa. Dan si mayit itu tahu kalau ada orang di atas, rasakan siapa di atas, apa yang tahu. Dan ketika ada orang di atas menemani di kuburannya itu, dia merasa tenang kadang ada temannya, walaupun sebentar. Dan langsung ditanya, tambah bingung mana? Kayak teko, langsung malaikat lur teko dengan garangnya, malah bukan, kan langsung gemeter itu. Suruh doakan. Wa'alam lan ngerti sapa ingsun mada ing apa urajiu njawab sapa ingsun bihi kelawan ma rusula rabbi ing pira-pira utusane pangeran ingsun sampai saya tenang dan saya bisa jawab dengan pas. Alam mada sampai saya tahu. Kan kalau orang gemeter tuh kalau bingung tuh kan lupa apa yang mau dijawab. Marobuka padahal tanya siapa Tuhan kamu. Saking takutnya lupa yang mau jawab, nggak bisa ngeter. Nah, saking dengan ketenangannya dia bisa menjawab. Kata siapa ini? Amr bin As. Sahabat Rasulullah SAW. Wakat sabakalan teman-teman dingin apa hadis. Wakat sabakalan teman-teman dingin apa hadis bitulih kelawan doni hadis. Hadisnya sudah sebutkan. Kemudian daunnya Imam Syafi'i disebutkan. Qala dawu sapa Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa yustahabbu lan den sunnahaken apa ayyukra ayen toden waca indau ing dalam sandinge mayit atau kubur apa sayun suwi-wiji minal Qur'ani bayan sing Qur'an wa in khatamu lan lamun ten hatamaken lan lamun ngatamaken sapa wong Al-Qur'ana ing Al-Qur'an indahu ing dalam sandingene kubur ing dalam sandinge kubur karena mongko ana apa khatam tadi iku hasanan bagus. Saudara-saudara kita itu ngapain baca Quran di kuburan? Ya tahu deh man. Riyadhus Shalihin ini bahkan ulangan mereka juga baca. Bisa. Ya yang keplah hadis doif kan gampang hadis ini doif kan gampang. Ya. Doif akhir orang sedia. Nyoh akhir orang lambe kan bener. Jadi kata Rasulullah doakan baca Quran kan bener berarti. Kita datang baca Quran kan tak kalau ke wali itu ya kita datang boleh enggak kita ini pertanyaan ini yang sering nih boleh enggak kita minta tolong ke wali? Saya tanya boleh enggak kita minta ke wali?
Datang nih. Habis soleh. Kaula nikah rezekina ser. Tolongin apa male rezeki nikah gempang. Dia mama. Engkau tanya mat, coba. Dia. Kalau seandainya kita rubah, Habib Soleh ki odi sugeng. Kita sowan ka Habib Soleh. Soleh, kaula nikah seret rezeki nih. Minta tolong napa? Napa dek cara malah bisa gampang rezeki. Arapa mon ki odi oleh mon lemate ben ki ragu. Katanya kok. Yang orang aneh kebanyakan dapat kasta. Lah, engkau arapa? Engkau tanya. Ketika sampean datang ke habis apa kiai lah. Ya, kulo nikah cek repot rezeki. Minta tolong dek sama carana mik bola bisa gampang rezeki. Itu mah oleh. Tapi mau ke leng mate mak ki ki bertaburan. Apa? Deh iya mat. Engkau deh pernah maca kitab apa? Sayyid Alawi Al-Maliki. Kitab Mafahim Yajibu Ayyusahah kalau nggak salah ya. Mafahim. Pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Salah satu membahas itu. Apakah boleh orang yang datang minta tolong ke mayit seorang wali? Dilogikan seperti itu. Oleh beliau dilogikan seperti itu. Mon mbaan ki odi minta tolong ke orang. Ma ada saya bilang musyrik kamu minta tolong ke orang musyrik. Ma ada saya omong dia. Ketika mate, kenapa kenapa banyak saya omong musyrik? Padahal kita datang padahal ya kita semua meyakini bahwasannya yang memberi manfaat Allah kapi. Cuma wali ini kak perantaranya. Enggak kita benih tawasul doa ke Allah yang wali enggak langsung minta. Soleh, kau ini minta tolong. Kau ini seret rezeki nih. Dengan macam ni mana bisa gampang. Lah iya. Kita percaya kan orang mati itu hakikatnya ruhnya ada hidup dan bisa doa ke Allah, minta ke Allah. Bisa mat menurut apa kita itu bisa. Kanjeng Nabi sedia bisa mendoakan Allah minta ke Allah bisa. Mateh biodi ada bidanah ahli sunnah wal jamaah itu mah. Cuma beda alam. Cuma mereka sudah keluar dari dunia, keluar dari alam dunia, alam taklif. Kemudian pindah ke alam namanya alam mahsyar. Apakah wali itu bisa beribadah di apa guys? Di kubur. Malah kita bisa saja. Kan cuma beda alam. Cuma diganjar rendah kan enggak, karena itu sudah lain alam. Dia apa mas? Yang dipukul oleh Wahabi itu loh mas. Mate biodi. Hadis-hadis tentang ngalah barakah para sahabat itu, ngalah barakah dari Rasulullah SAW. Patok apa? Itu bektoh odin Rasulullah SAW. Malah mate adalah kita itu
Beniau mong Rasulullah saya memberi manfaat. Pas harus membedakan antara hidup dan mati. Saya memberi manfaat itu Allah. Cuma Allah itu dalam Al-Quran itu apa perintahnya? Ketika minta itu cara ngalak wasilah. Di Al-Quran. Perantara salah satunya apa? Sholat, malaikat gempang, bujang duha, di perantara itu. Wasilah juga. Mau terlalu lancang ya, kok ya om. Terus dah. Babus sedekah. Lah ini babnya ahli sunnah wal jamaah lagi nih. Babus sedekah utai iku bab nangaken sedekah anil mayyit saking mayyit. Wa du'a lan donga lahu maring mayyit. Bab sedekah yang mana hadiah amalnya untuk si mayit. Wa du'a dan doa untuknya. Qala dawuh sapa Allah taala walladzina lan utai bira-bira wong walladzina min wong ja'u kang teka sapa alladzina mimba'dihim saking ya muslimun iku yaquluna ngucap sapa alladzina rabbana tu panjenengan kita ighfir muga ngapura sapa panjenengan lana maring kita wali ikhwanina lan maring pira-pira sedulur kita alladzina kang sabakuna kang dingini sapa alladzina nang kita bil imani kelawan iman. Ini di Al-Qur'an diajarkan kita doa untuk orang yang sebelumnya, ya yang mati yang sebelumnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan setune wong lanang iku kala dawuh sapa rajul lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi setune ibu ingsun Uftuliat mati dadak. Uftuliat mati dadak apa nafsuha awak dhewe ne umi. Mati dadak wa arahalan ningali sapa ingsun ha ing umi. Lau takallamat lamun ngucap lamun guneman sapa umi tasaddaqat mongko sedekah sapa umi. Jadi ada seorang lelaki dawuh Rasulullah, ibu saya ini tiba-tiba meninggal ya Rasulullah. Saya itu sering melihat ibu saya ini loman banget, sering sedekah dalam hidupnya. Bahasanya lau takallamat tasaddaqat. Kalau dia ngomong pasti sedekah. Mari ngomong mesti sedekah. Keluar tersedekah. Pas tebu fahallaha. Apa to iku kaduwe ummi ajrun utawi ganjaran inta sodaktu lamun sodako sapa ingsun anha saking ummi. Apakah bisa mendapatkan pahala kalau seandainya saya sedekah menggantikan ibu saya dan pahalanya saya kirimkan kepada ibu saya. Qala dawuh sapa Rasulullah na'am nggih muttafaqun alaih. Maka ater-ater itu bukan bid'ah itu. Jelas itu. Oh iya. Kenapa sedekah ke masjid? Bid'ah ini. Nasi nyaman keringakan. Mak bid'ah. Ini yang disepakati oleh kita. Ada lagi yang lebih ekstrim sebenarnya selain sedekah. Kan mereka gak mau kecuali ada dalil. Kias-kias tanda mon ada elakonin oleh Rasulullah dan sahabatnya. Sedekah yang ada, sedekah puasa ada, sedekah puasa ada, puasa untuk mayit, sedekah. Pas sholat, bab sholat. Kemarin nanya, pas sholat itu khilaf ulama. Tapi banyak yang bilang memang tidak bisa. Cuma ada yang bilang bisa. Allah alam. Jadi amalan-amalan yang berbau harta itu bisa, sodako itu bisa. Kemudian kalau ibadah yang murni, nah ini ada perbedaan. Lek puasa jelas oleh mereka bilang, lek bilang ya ngingkari hadisnya Rasul. Gampang kalau ngingkari hadisnya Rasul supaya mereka tetap
di barisan ahli sunnah. Gimana? Bilang aja hadisnya dhaif. Kan mare. Kalau dia menentang walaupun hadisnya sahih, bahaya. Murtad. Hadis sahih ditentang. Cuma kalau diginikan, itu kata ulama nggak sahih. Nah, mare masalah. Akhirnya gugur al-istidlal, gugur dengan hadis itu. Menjadi dalil itu gugur. Gampang, Mak. Segampang loh. Syekh Albani. Ya itu kan menurut mereka ya. Patokan mereka kan Albani. Albani mulai bilang nggak sahih. Padahal ulama dulu sudah ngukumin. Kan lucu ini. Ya kita ngikuti ulama dulu, ngapain Albani? Kan sudah kawan. Hah? Ya biarlah, itu kan urusan mereka. Kita nggak usah ngotot. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW bacaan Quran, jelas ya bacaan Quran. Sampai itu bacaan Quran. Pahalanya. Pas tahlil kenapa dibid'ahkan? Iya, karena di zaman Rasulullah nggak ngelakukan itu. Iya, tapi kan kita nggak melanggar sebenarnya syariat Rasulullah. Kemarin ya, bid'ah itu apa? Bid'ah itu kullu ma yukhalifus syariah. Kitab yukhaliful kitab was sunnah wa yukhaliful qawaidul islamiyah. Jelas itu. Kalau apa guys, segala sesuatu yang melanggar kitab dan sunnah dan melanggar apa namanya kaidah besar dalam agama Islam. Wa atharus sholihin. Tapi mereka tidak mengingat itu. Bid'ah itu pokok yang baru yang tidak dilakukan Rasulullah, maka itu bid'ah dolalah. Salah. Kalau seperti itu maka banyak bid'ah dolalah yang berkeliaran. Banyak sekali. Dan kita jelas ya, mau gajak debat siap menjawab. Artinya nggak sembunyi-sembunyi. Kita beramal nggak sembunyi-sembunyi. Anna Rasulullah SAW seduhnya Rasulullah SAW qala dawuh Rasulullah SAW idza mata ing dalem kalimati sawal insanu nungso ing qata'a mongko pedhot apa amalu amale insan illa min salasin kejaba saking perkara telu sedekatin rupane sedekah jariyatin kang ngalir au ilmin uta ilmu yuntafa'u kang den ala manfaat apa bihi kelawan ilmu yuntafa'u kang den ala manfaat apa bihi kelawan ilmu awaladin utawa anak salihin kang soleh yat ukang dungakan apa walad lahu maring insan rawahu Muslim. Dengan dalil ini mereka bilang berarti amal orang lain tidak bisa, karena 3 amal ini yang bisa sampai ke mayit: sedekah jariyah, amal yuntafa'u, walad soleh yat ulahu. Kata ulama, yang dibahas di hadis ini adalah amalnya dia si mayit, bukan amalnya orang selain mayit. Paham ya? Yang dibahas di hadis ini, amalnya terpotong itu amalnya si mayit, bukan amal orang lain di luar si mayit. Saya mendoakan, saya bacakan Quran, amal, bahkan ya sholat sunnah itu bisa loh. Apakah pahalanya dikirimkan ke mayit? Bisa. Menurut ulama kita bisa. Sama sholat sunnah, niat lagi. Sholat sunnah ini saya kirimkan doanya untuk bapak saya yang meninggal. Bisa. Tapi gini, apa namanya? Jadi sedekah jariyah itu sedekahnya apa? Sedekahnya si mayit. Ilmu yuntafa'u bi, ilmunya si mayit, amalnya. Amal waladin sholiyat ulahu. Ya, amalnya si mayit semua. Punjernya amal. Kalau orang lain tidak dibahas di hadis ini. Faham ini? Hadis ini tidak bahas amalnya orang lain. Amalnya si mayit. Maka amalnya si mayit terpotong jelas wong mate. Salat kan gak iso. Sedekah gak iso. Ya tinggal yang sisa-sisa yang dia hidup. Amalan yang sisa hidup yang terus berkembang. Paham ya?
Cukup wis, Allah alam. Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.